Hmm. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Faridi, saya Amranu Firdaus. kami dari kelompok kelima ingin presentasikan tentang korelasi. Berikut adalah daftar isi dan kartu pengantar. Pertama, segala puji syukur diucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat segala nikmat dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini dengan judul korelasi dengan baik. Penyusun makalah Penyusunan makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah probabilitas statistika. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberi sumbangan baik pikiran maupun materi. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, bahkan kami. Berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saran dan kritik juga sangat diharapkan untuk menjadikan karya ini semakin bermanfaat bagi semuanya. Di bab satu ini ada pendahuluan. Berikut latar belakang dari pendahuluannya. Korelasi merupakan salah satu konsep penting dalam statistika yang banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, psikologi, ilmu sosial, biologi, dan teknik. Korelasi memberikan informasi mengenai sejauh mana dan bagaimana dua variabel saling berhubungan satu sama lain. Informasi ini sangat berharga karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan, prediksi, dan pemahaman pola dalam data. Konsep korelasi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada akhir abad ke-19. Galton, seorang ilmuwan Inggris, tertarik pada studi hereditas dan berusaha memahami hubungan antara tinggi badan orang tua dan anak-anak mereka. Penemuan Galton ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Carl Pearson yang memperkenalkan koefisien korelasi Pearson, sebuah ukuran yang masih sangat populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep korelasi juga mengalami banyak pengembangan. Berbagai jenis koefisien korelasi telah dikembangkan untuk menangani jenis data dan situasi yang berbeda, seperti korelasi Spearman, Kendall, Gamma, dan Sommers. Setiap jenis konvensi korelasi ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan koefisien korelasi Pearson dalam kondisi tertentu, seperti data ordinal atau hubungan non-linear. Korelasi merupakan suatu komponen penting dalam analis data. Pemahaman lebih lanjut mengenai korelasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, buatlah makalah ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai definisi korelasi, konsep korelasi, jenis korelasi, dan penerapannya. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini terdapat menjadi 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan korelasi, bagaimana konsep korelasi, yang ketiga apa saja macam jenis korelasi, dan yang terakhir bagaimana penerapan korelasi. Tujuan. Tujuan dari makalah ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korelasi. Dua, untuk mengetahui bagaimana konsep korelasi. Ketiga, untuk mengetahui apa saja jenis korelasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana penerapan korelasi. Bab 2 ada pembahasan. Pengertian korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka hubungan kuatnya antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi produk momen merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel. Bila data dari dua variabel atau tersebut adalah sama. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel berhubungan satu sama lain. Dalam konteks analisis data, korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar dari -1 hingga 1. Korelasi positif. Jika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya cenderung meningkat juga. Nilai korelasi positif berkisar antara 0 dan 1. Sebagai contoh, jika korelasi antara tinggi badan dan berat badan adalah 0,8, ini menunjukkan bahwa umumnya orang yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan yang lebih besar. Korelasi negatif. Jika nilai satu variabel meningkat, dari nilai variabel lainnya cenderung menurun. Nilai korelasi negatif berkisar antara -1 dan 0. Misalnya, jika korelasi antara kecepatan dan waktu perjalanan adalah
min 0,7. Ini menunjukkan bahwa semakin cepat Anda bergerak, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Korelasi 0. Tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Nilai korelasi ini adalah 0. Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam satu variabel tidak berhubungan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Kedua, konsep korelasi. Adapun jenis-jenis koefisien korelasi antara lain adalah satu, koefisien korelasi persen. Kedua, koefisien korelasi rank Spearman. Tiga, koefisien korelasi kontingensi. Keempat, koefisien korelasi penentu. Koefisien korelasi persen atau disebut dengan korelasi persen produk momen. Digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio dengan simbol berikut. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Kedua, koefisien korelasi rank Spearman. Koefisien relasi rank Spearman digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang data berbentuk data ordinal atau data bertingkat yang disimbolkan dengan berikut atau disimbolkan dengan adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Koefisien korelasi kontingensi. Koefisien korelasi kontingensi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau data kuantitatif. Teknik ini memiliki kaitan erat dengan analisis T-squared. Macam-macam korelasi. Satu, korelasi Spearman. Ukuran korelasi non-parametrik yang analog dengan koefisien korelasi Pearson adalah koefisien korelasi yang dikembangkan oleh Charles Spearman, yaitu koefisien korelasi peringkat Spearman. Statistik ini kadang disebut dengan Spearman Rho dan dinotasikan dengan tanda P. Jika koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui korelasi data kuantitatif, skala interval, dan rasio, maka koefisien korelasi peringkat Spearman Rho digunakan untuk pengukuran korelasi pada statistik non-parametrik atau dalam kurung skala ordinal. Ini merupakan ukuran korelasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga objek penelitiannya dapat diranking dalam dua rangkaian berikut. Berikut adalah data yang terdiri dari sampel acak di variat ukuran NNN. 2. Korelasi Kendall. Koefisien korelasi yang kedua yang biasa digunakan untuk mengukur kekuatan korelasi untuk data penelitian dengan skala pengukuran ordinal adalah koefisien korelasi yang dikenalkan oleh M.G. Kendall, yaitu koefisien korelasi Kendall atau yang dinotasikan dengan koefisien korelasi ini memiliki sifat yang sama dengan koefisien korelasi peringkat Spearman, tetapi berbeda dasar logikanya. Jika koefisien korelasi peringkat Spearman didasarkan pada peringkat dalam kurung rank, di mana baik variabel XXX dan variabel YYY masing-masing kita ranking. Maka untuk koefisien korelasi Kendall salah satu variabel yang diberi peringkat dalam kurung diurutkan yaitu variabel XXX saja atau variabel YY saja. Dalam hal ini biasanya adalah variabel XXX sedangkan variabel YY akan dilihat apakah nilai variabel YY itu searah dalam kurung konkordan atau berlawanan arah dalam kurung diskordan dengan variabel XXX yang sudah diurutkan. Berikut adalah data bivariat dan penjelasannya. Berikut adalah langkah-langkah menghitung koefisien korelasi sebagai berikut. Yang ketiga, terdapat koefisien korelasi gamma. Sebelumnya sudah dibahas koefisien korelasi untuk dua variabel dengan skala pengukuran ordinal, yaitu Spearman dan Kendall. Namun, jika data pasangan pengamatan banyak mengandung angka sama atau ada di susunan data pengamatan ditampilkan dalam bentuk tabel kontingensi, maka penggunaan koefisien korelasi Spearman dan Kendall akan kurang efektif.
Dengan demikian, untuk data pasangan pengamatan yang keduanya bertipe ordinal dan ditampilkan dalam bentuk tabel konfidensi korelasi yang dapat digunakan koefisiensi korelasi gamma dan koefisiensi korelasi Somers. Koefisiensi korelasi gamma yang dinosikan dengan GGG dikenalkan oleh Goodman dan Ruskal. Koefisiensi korelasi ini memiliki dasar logika yang sama dengan koefisiensi korelasi Kendall, yaitu didasarkan pada banyaknya pasangan konkordan dalam kurung C dan pasangan diskordan dalam kurung D. Berikut adalah pengamatan bivariat yang dijelaskan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menghitung koefisiensi korelasi gamma adalah sebagai berikut. Pertama, hitung banyaknya pasangan konkordan dalam kurung C dan diskordan dalam kurung D dari tabel kontingensi yang diberikan. Untuk menghitung banyaknya pasangan konkordan, gunakan persamaan di atas. Kedua, untuk menghitung banyaknya pasangan diskordan, gunakan persamaan di atas. Yang kedua, terdapat substitusikan nilai C dan D ke dalam persamaan gamma. Berikut adalah langkah-langkahnya. Koefisiensi korelasi Somers. Koefisiensi korelasi yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan korelasi untuk data penelitian di mana kedua variabel berskala ordinal dan data ditampilkan dalam bentuk tabel kontingensi selain koefisiensi korelasi gamma adalah koefisiensi korelasi Somers yang dinotasikan dengan sebagai berikut. Koefisiensi korelasi ini dikenal oleh Somers. Koefisien korelasi ini juga memiliki dasar logika yang sama dengan koefisiensi korelasi Kendall dan gamma, yaitu didasarkan pada banyaknya pasangan konkordan dalam kurung C dan pasangan diskordan dalam kurung D. Berikut adalah cara menghitung statistik dari dua buah pengamatan terurut. Yang keempat ada penerapan. Sebagai ilustrasi data yang digunakan untuk perhitungan koefisien korelasi dan parametrik untuk skala ordinal adalah data simulasi. Simulasi data ini merupakan dua buah data berpasangan, X dan Y. Data simulasi terdiri dari dua jenis, yaitu data tidak normal atau seragam dan data normal, di mana simulasi data dibuat menggunakan komputer Microsoft Excel. Satu, perhitungan koefisien korelasi persen, Spearman Rule, dan Kendall-Shaw. Perhitungan koefisien korelasi persen, koefisien korelasi Spearman Rule, dan koefisien korelasi Kendall-Shaw. Data simulasi yang digunakan itu sama, data sebanyak 100 sampel, di mana setiap sampel terdiri dari 12 pengamatan. Data simulasi di sini ada dua macam. Yang pertama data simulasi dengan barang seragam, kemudian data tadi dibangkitkan sehingga datanya berdistribusi normal. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Setelah simulasi data untuk masing-masing sampel dibuat, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menghitung masing-masing koefisien korelasi persen, Spearman Rule, dan Kendall-Shaw untuk masing-masing sampel baik itu data seragam maupun data normal. Dengan demikian, data diperoleh secara keseluruhan nilai koefisien korelasi persen. Untuk 100 sampel baik untuk data seragam maupun data normal telah dilakukan. Dari 100 sampel yang dibangkitkan dari distribusi seragam. Kebanyakan nilai-nilai koefisien korelasi yang diberikan oleh koefisien korelasi Spearman Rule dan Kendall-Shaw cenderung lebih besar dibandingkan dengan koefisien korelasi persen. Ini sesuai dengan yang diharapkan karena data pengamatan merupakan sampel acak dengan distribusi seragam dan koefisien korelasi yang baik digunakan untuk menghitung data semacam itu adalah koefisien korelasi Spearman Rule dan Kendall-Shaw, di mana data pengamatan tidak berdistribusi normal. Sedangkan koefisien korelasi persen digunakan untuk menghitung koefisien korelasi di mana data pengamatan berdistribusi normal. Sehingga untuk data seragam, nilai koefisien korelasi persen yang diberikan lebih kecil. 2. Perhitungan koefisien korelasi gamma dan Sommer. Untuk penghitungan koefisien korelasi gamma dan Sommer, data simulasi yang digunakan juga sama. Data sebanyak 1 sampel, mana setiap sampel terdiri dari 1000 pengamatan. Data simulasi ini juga dua macam, yaitu data seragam dan data normal. Karena koefisien korelasi gamma dan Sommer merupakan suatu ukuran asosiasi, di mana data pengamatan berupa data kategori, peringkat, dan ditampilkan dalam bentuk
tabel kontingensi, sehingga data dibangkitkan ke bentuk tabel kontingensi. Di sini masing-masing pengamatan X dan Y dibagi menjadi beberapa kelas. Dalam hal ini dibagi ke dalam beberapa kategori. Itu contoh simulasi data, salah satu sampel dengan 1000 pengamatan. Untuk data simulasi dari data seragam dan data normal. Dari tabel 4 dan 5 di atas untuk 3 kolom terakhir merupakan alat bantu untuk membangkitkan data dari data pengamatan X dan Y yang diberikan ke bentuk data kategori. Dalam hal ini dibuat ke dalam bentuk kontingensi. Setelah melalui beberapa proses, maka dan pengamatan X dan Y di atas memasang tabel kontingensi sebagai berikut. Setelah tabel kontingensi dibuat, dapat dihitung nilai koefisien korelasi gamma dan Somers. Baik untuk data normal ataupun data sampling, banyak nilai koefisien korelasi gamma yang diberikan cenderung lebih besar dibandingkan dengan koefisien korelasi Somers. Ini disebabkan koefisien korelasi gamma tidak memperhatikan banyaknya data kembar, sedangkan untuk koefisien korelasi Somers, banyaknya data kembar untuk pengamatan X diperhatikan. Baik untuk data seragam maupun data normal, dari tabel nilai-nilai koefisien korelasi gamma dan Somers untuk surat sampel, nilai slope atau pembarengan garis yang diberikan berturut-turut sebesar 0,788 dan 0,7021. Nilai slope menunjukkan dua hal, yaitu arah berhubungan dan besarnya perubahan pada nilai-nilai koefisien korelasi gamma yang terjadi sehubungan dengan perubahan pada nilai-nilai koefisien korelasi Somers. Arah hubungan dapat dilihat dari tanda aljabar, positif atau negatif, atau nilai slope. Karena nilai slope bernilai positif. Ini menyatakan bahwa arah hubungan antara nilai-nilai koefisien korelasi gamma dan Somers adalah positif baik untuk data seragam ataupun data normal. Walau hubungan antara nilai-nilai koefisien korelasi gamma dan Somers baik untuk data seragam maupun data normal yang terlihat pada gambar 2 dan 3 di atas adalah hubungan yang bersifat linear karena dapat dihampiri oleh sebuah garis lurus. Sehingga berhubungan antara nilai-nilai koefisien korelasi gamma dan nilai-nilai koefisien korelasi Somers adalah linear. Berikut adalah gambarnya. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Korelasi adalah sebuah konsep dalam statistik dan digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan korelasi, kita dapat mengetahui seberapa erat dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Beberapa jenis koefisien korelasi yang umum digunakan yaitu koefisien korelasi Pearson, koefisien korelasi Spearman, koefisien korelasi gamma, dan yang terakhir koefisien korelasi Somers. Berikut dari kelompok 5, mohon maaf ada kurang-kurang salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.